Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani kopi semuanya seluruh Indonesia. Di edisi kali ini saya akan menerangkan tentang pembeda selesai pemupukan. Punya saya sendiri contohnya. Kalau kemarin-kemarinnya sebelum saya melakukan pemupukan, dilihat dari segi buah dan terus dilihat dari bahan-bahan dan ranting-rantingnya tersebut tidak sebegitu mengkilap kayak gini. Sekarang kayak gini teman-teman. Usai pemupukan kisaran 20 hari yang lalu saya selesai pemupukan, kita bisa lihat perbedaannya sangat mencolok dia. Jadi hitam bahan-bahannya, daun-daunnya dia hitam. Udah kayak gini, buah-buahnya utuh ini. Bisa kita lihat sendiri ini teman-teman. Berapa ceri, berapa biji nih? Tidak usah dihitung dah. Lama nanti kalau ngitung itu. Bisa kita lihat dari pupus-pupus yang tumbuh ini. Dia sangat mengkilap. Pemupukan saya menggunakan urea dan Ponska 2:1. Jadi kalau memasuki musim penghujan kayak gini, saya lakukan pemupukan. 4 kintal diumpamakan itu Ponska dan 2 kintalnya saya melakukan pupuk urea. Ini dah kebukti sekarang, tidak sampai 1 bulan udah kelihatan. Hasilnya sudah kelihatan. Jadi dari daun terus bahan-bahan yang ada kita bisa lihat dari pupus lanjutan, terus ini bahan-bahan B0-nya dia seger-seger. Itu pupuknya Ponska dan urea. Saya kasih jarak pupuk itu kisaran 50 cm dari tanah, dari batang ini. Jangan terlalu dekat untuk melakukan pemupukan. Kalau bisa ya digali, kasih lubang, kalau tidak bisa tidak usah, ditabur aja juga nggak apa-apa. Dan ini hasilnya selesai dipupuk teman-teman, begini mengkilap dia, bukan cuma yang itu, yang ini juga sama. Kemarinnya ini tidak sebegitu mengkilap kayak gini kemarinnya. Sekarang sudah seger-seger dia, bahan-bahannya yang tumbuh ini, bahan-bahan B0 itu bisa kita perhatikan tuh bahan B0-nya. Terus yang ini juga dari bahan lanjutan ini B2 teman-teman. Ini masih bisa lanjut, kita lanjut tergantung situasi nanti. Tapi sekarang sudah saya persiapkan ini B0-nya. Ini saya persiapkan bahan B0 seperti ini. Bahan B0-nya seger dia, udah memasuki 1 2 3 4 5 6 ruas. Jadi untuk melakukan pemupukan saya itu menggunakan Ponska dan urea ketika memasuki musim penghujan 2:4. 2 kintal urea, 4 kintal Ponska. Kalau memasuki musim kemarau ya 2:4 juga. Yang 4 kintal itu urea, yang 2 kintal Ponska ketika mau memasuki musim kemarau tiba. Tuh teman-teman, yang ini lagi banyak yang ngambil ini gambarnya di Facebook, di grup. Yang ini apalagi yang ini sering saya ini tampilkan di Facebook, di grup, banyak yang ngambil ini gambarnya. Ini batangnya sekarang bisa kita perhatikan, ini buahnya. Ini B3 teman-teman, B3 berbuah seperti ini. Yang B2 kayak barusan itu. Saya punya klon yang memang tanpa nama. Dulu saya dikasih teman. Ini sama-sama tunas raja tuh, kayak gini. Rencana mau saya kembangin ini. Yang ini. Terus yang ini atasnya itu SS. Yang ini SS teman-teman. Jadi keuntungan kita selesai pemupukan bisa kita lihat dari bahan-bahan yang ada B0-nya, terus dari daun-daunnya bisa kita lihat mengkilap dia, seger-seger dia. Harapan untuk tahun 2023 kita berharap sama B0 tersebut dan B2. Itu harapan saya selaku petani kopi. Bukan cuma ini teman-teman.
Masih banyak lagi anak saya yang sudah mencolok selesai dilakukan pemupukan. Ini patah ini kalau tidak dikasih jaga. Ini bahannya benolnya kayak gini. Ketika sortasi bahan untuk klon seperti ini teman-teman, perlu saya kasih saran untuk yang kayak gini. Jadi ketika memelihara B0, kita jangan terlalu banyak kalau klonnya itu terbuat dari tunas raja. Kalau bahan-bahannya dari raja, jangan terlalu banyak. Kita menyimpan bahan cukup 4 atau 5. 4 sampai 5 itu banyak sudah. 4 sampai 5 tunas raja kita pelihara. Kalau 4 sampai 5 tunas raja yang kita pelihara, per satu tunas raja bisa berbuah seperti ini. Ini udah setengah kilo lebih. Kalau 4 tunas, otomatis dia 2 kilo. Anggaplah per tunas raja kayak gini setengah kilo. Jadi kalau 4 tunas raja itu 2 kilo. Itu yang B2, diumpamakan B2 yang full kayak gini. Ditambah dengan B1. Ditambah lagi dengan yang toleransi B3. Jadi untuk mencapai 2 kilo atau 3 kilo sangatlah mudah, yang penting kita tahu caranya. Kita bisa kasih contoh teman-teman, yang ini. Yang ini yang akan ini lanjut, masih lanjut, ini B3 nanti. Yang ini B2 teman-teman. Yang ini B2. Yang kita simpan bahannya itu berapa? Coba bisa kita hitung. 1 2 3 4 dengan ini. 4 tunas raja B0 yang akan menopang nantinya. Menopang yang ini. Yang ini ketika memasuki B3 masih bisa lanjut. Terus yang ini akan berbunga juga, akan berbuah juga nanti. Jadi sistemnya kalau saya ketika melakukan penyimpanan bahan yang terbuat dari tunas raja, suatu klon apapun yang terbuat dari tunas raja, janganlah terlalu banyak menyimpan bahan B0. Jangan. Kalau sampai tumpang tindih, apalagi sampai 7 ke atas, itu rawan tumpang tindih, maka yang terjadi tidak akan bisa full buahnya. Tip dari saya seperti itu teman-teman. Ketika melakukan penyimpanan bahan B0, klon yang memang full tunas raja, paling banyak sudah 5 tunas raja kita pelihara. Tidak sama halnya dengan klon-klon yang memang tidak dominan dengan tunas raja, kayak Tugu Sari, terus yang lainnya, pokoknya yang tidak dominan dengan tunas raja. Kita memerlukan 14 atau 15 ranting per 1 kilo. Dalam satu ranting itu bisa mencapai 10 gogos, 10 dompol, bisa mencapai 1 kilo. Kalau satu tunas raja ini sudah di atas setengah kilo teman-teman, kayak gini. Bisa kita perhatikan. Itulah keuntungan kita memiliki suatu klon yang memang dominan dengan tunas raja. Jadi perlu diperhatikan teman-teman yang ingin melakukan sortasi bahan yang terbuat dari tunas raja, jangan terlalu banyak penyimpanan bahan B0. 4 sampai 5 sudah banyak. Kembali ke pembahasan yang tadi, selesai pemupukan teman-teman, ini kemarinnya daunnya tidak mengkilap seperti ini. Cuman ya tidak menguning. Cuman tidak mengkilap seperti ini. Selesai pemupukan seperti ini dah hasilnya. Ini kisaran 20 hari yang lalu saya lakukan pemupukan. Untuk pupuknya yaitu untuk musim penghujan diperbanyak dengan Ponska, ketika memasuki musim kemarau kita perbanyak dengan urea. 2 macam itu aja kalau saya. Terserah kalau teman-teman mau pakai KCL, pakai Mutiara, terserah. Kalau saya tidak punya uang yang mau beli yang mahal-mahal kayak gitu, makanya saya cuma pakai urea dan Ponska yang bersubsidi saja. Pupuknya silakan teman-teman yang ingin mengikuti saran saya, kalau musim penghujan kita perbanyak dengan Ponska, memasuki musim kemarau kita perbanyak dengan urea. Itu aja pupuknya dari saya yang biasa saya
lakukan setiap tahunnya di kebun saya, ya alhamdulillah ini kayak gini bisa kita perhatikan. Ini bukan pupuk yang mahal-mahal, teman-teman. Saya melakukan pemupukan yang murah-murah saja, tergantung dari perawatan sudah. Apalagi bisa ditopang dengan pupuk organik setiap 2 tahun sekali, hasilnya akan seperti ini. Itu yang menjadi faktor utama ketika kita melakukan pemupukan. Janganlah beranggapan yang tidak dipupuk itu berbuah juga. Jangan seperti itu kalau merawat kopi. Tanaman kopi ini membutuhkan nutrisi juga. Manusia saja kalau tidak makan, pada akhirnya dia akan lelah juga, akan mati juga. Sama halnya dengan tanaman, kita rawat dengan sebagus mungkin, kita kasih nutrisi yang baik sama tanaman itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.